Halo, Sobat Upaya Sehat. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu bahas tuntas soal kesehatan, terutama buat kamu dan keluarga tercinta, khususnya para lansia. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas topik yang penting banget nih, khususnya buat para lansia dan keluarganya. Judulnya, minum obat atau herbal. Panduan menggunakan obat secara aman untuk lansia. Kalau kamu punya orang tua, kakek, nenek, atau mungkin kamu sendiri sudah mulai sering konsumsi obat-obatan dan herbal, jangan sampai salah kaprah ya, karena salah minum obat atau kemper-kemper obat dengan herbal bisa berbahaya. Nah, supaya kamu makin paham dan gak bingung, tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke cara minum obat yang aman, kita harus tahu dulu nih, apa sih bedanya obat medis dengan herbal? Kalau obat medis biasanya adalah obat yang dibuat di pabrik, sudah melalui uji klinis dan izin resmi, seperti obat untuk tekanan darah, gula, atau obat nyeri. Obat ini punya dosis pasti, aturan pakai yang jelas, dan efeknya bisa cepat terasa. Sementara herbal itu adalah bahan alami dari tumbuhan, rempah, atau bahan tradisional lain yang dipercaya bisa membantu kesehatan. Contohnya jahe, kunyit, daun kelor, atau bahkan teh herbal. Herbal ini biasanya lebih aman, tapi efeknya cenderung lambat dan kadang kurang pasti kalau dipakai tanpa panduan. Tapi, banyak juga loh mitos yang beredar. Contohnya, kalau herbal itu pasti aman, bisa diminum sesuka hati. Atau kalau obat medis itu pasti bikin ketergantungan dan berbahaya. Nah, itu belum tentu benar. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Herbal bagus buat menjaga kesehatan dan mencegah penyakit ringan. Tapi kalau sudah kena penyakit serius, obat medis tetap lebih efektif dan wajib dipakai sesuai resep dokter. Jadi, jangan sampai salah pilih dan jangan asal minum ya, karena tujuan kita adalah menjaga kesehatan lansia supaya tetap bugar dan bahagia. Kalau kamu sudah paham perbedaan dasar ini, di video berikutnya kita bakal bahas cara aman minum obat dan herbal supaya nggak ada masalah, panduan menggunakan obat secara aman untuk lansia. Di bagian ini kita bahas cara aman mengonsumsi obat dan herbal di usia lanjut supaya tubuh tetap sehat dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Pertama-tama, penting banget nih, buat tahu aturan pakai obat atau herbal. Biasanya, pada kemasan, obat tertulis dosis, waktu minum, dan cara minumnya. Misalnya sebelum makan atau sesudah makan. Nah, ini jangan sampai diabaikan ya, karena kalau salah waktu bisa bikin obat nggak maksimal, atau malah menimbulkan efek samping. Khusus untuk lansia, tubuhnya sudah berbeda dari orang muda. Metabolisme melambat, jadi obat yang masuk ke tubuh bisa bertahan lebih lama dan berisiko menumpuk kalau dosisnya tidak pas. Karena itu, selalu ikuti aturan dokter atau petunjuk pada kemasan. Kalau minum herbal juga harus hati-hati. Meskipun alami, tetap harus tahu dosis yang tepat. Dan jangan asal dicampur dengan obat medis tanpa konsultasi dokter. Karena bisa terjadi interaksi yang membahayakan. Jangan lupa juga peran keluarga atau pengasuh untuk mengawasi jadwal minum obat lansia. Supaya nggak ada yang kelewat atau salah konsumsi. Bisa pakai dos obat harian yang banyak dijual di apotek. Atau bikin catatan jadwal minum obat supaya lebih tertata. Intinya, minum obat dan herbal harus teratur sesuai ecuran dan jangan ragu. Konsultasi kalau ada gejala yang aneh setelah minum obat atau herbal. Kali ini kita bakal bahas hal yang sering diabaikan tapi sangat penting, yaitu efek samping dan interaksi berbahaya antara obat dan herbal. Nah, meskipun obat medis dan herbal punya manfaat, keduanya juga bisa menimbulkan efek samping, terutama pada lansia. Misalnya, obat tekanan darah bisa bikin pusing atau lemas kalau dosisnya terlalu tinggi, atau herbal tertentu bisa menyebabkan reaksi alergi atau gangguan pencernaan. Yang lebih berbahaya lagi adalah kalau obat medis dicampur dengan herbal tanpa pengawasan. Herbal seperti ginkgo biloba bisa meningkatkan risiko pendarahan kalau dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah. Ada juga herbal yang bisa mengurangi efektivitas obat, sehingga penyakit jadi sulit diobati. Banyak kasus lansia yang akhirnya masuk rumah sakit karena mengabaikan hal ini. Misalnya karena mengonsumsi berbagai obat dan herbal secara bersamaan, tanpa konsultasi dokter. Jadi, jangan pernah asal mencampur ya sobat. Kalau kamu perhatikan tanda-tanda seperti mual berlebihan, pusing yang nggak biasa, detak jantung tidak teratur, atau muncul ruam di kulit setelah minum obat atau herbal, segera konsultasi ke dokter. Itu tanda tubuhmu mungkin tidak cocok dengan obat atau ramuan tertentu.
Intinya, walaupun herbal terlihat alami dan obat medis sudah umum, keduanya punya risiko yang harus dipahami dengan baik. Jangan lupa selalu diskusi dengan tenaga medis kalau ingin mulai minum obat baru atau herbal, supaya aman dan manfaatnya maksimal. Kali ini kita bahas herbal yang aman dan yang sebaiknya dihindari untuk lansia. Pertama, ada beberapa herbal yang cukup aman dan bahkan banyak manfaatnya untuk lansia, seperti jahe yang membantu meredakan mual dan meningkatkan sirkulasi darah, kunyit yang punya sifat antiinflamasi, dan daun kelor yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Herbal-herbal ini biasanya bisa dikonsumsi sebagai teh atau suplemen, asal dosisnya sesuai dan tidak berlebihan. Tapi jangan salah, alami tidak selalu berarti aman. Ada juga herbal yang sebaiknya dihindari, terutama kalau lansia sedang minum obat medis. Misalnya, daun sirsak dan akar bajakah yang sedang populer, tapi belum ada cukup bukti aman dan efektif untuk lansia. Herbal seperti ini bisa menimbulkan efek samping serius atau berinteraksi buruk dengan obat-obatan. Kalau kamu ingin beli herbal, pastikan membeli di tempat yang terpercaya, seperti apotik atau toko herbal resmi yang sudah terdaftar di BPOM. Jangan mudah tergoda oleh klaim-klaim tanpa bukti ilmiah yang sering muncul di media sosial. Ingat juga, selalu konsultasi ke dokter atau ahli herbal sebelum mulai konsumsi herbal baru, apalagi kalau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Di bagian ini, saya akan kasih panduan praktis sehari-hari, supaya konsumsi obat dan herbal lebih aman, dan kapan harus segera konsultasi ke dokter. Pertama, buatlah jadwal harian konsumsi obat dan herbal. Kamu bisa pakai dos obat yang sudah ada pembagiannya, atau catat di buku kecil atau aplikasi di ponsel. Ini penting, supaya tidak lupa dan tidak minum obat atau herbal secara berlebihan. Kedua, selalu baca dan ikuti aturan pakai obat dan herbal dengan teliti. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa izin dokter. Ketiga, jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada gejala yang tidak biasa setelah minum obat atau herbal, seperti pusing, mual, ruam, sulit bernapas, atau perubahan kondisi kesehatan secara tiba-tiba. Keempat, hindari mencampur obat medis dengan herbal tanpa konsultasi dokter, karena bisa terjadi interaksi yang berbahaya. Kelima, simpan obat dan herbal di tempat yang aman dan sesuai petunjuk penyimpanan, supaya kualitasnya tetap terjaga. Ingat, tujuan kita adalah menjaga kesehatan lansia, supaya tetap bugar dan nyaman menjalani hari-hari. Jadi, jangan anggap remeh aturan minum obat dan herbal. Terima kasih sudah mengikuti seri ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share video ini, supaya lebih banyak keluarga yang tahu cara minum obat dan herbal dengan aman. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Upaya Sehat.